Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pimpinan wilayah IPNU dan IPPNU Jawa Tengah serta para peserta Latin Latpel pimpinan wilayah IPNU dan IPPNU Jawa Tengah tahun 2022 yang saya banggakan. Saya Rekanita Intan Anwika Prameswari, perwakilan dari pimpinan cabang IPPNU Kota Tegal. Di sini saya akan membahas mengenai materi ke-IPPNU-an 3. Sebelum membahas lebih dalam mengenai materi ke-IPPNU-an 3, pastinya kita sudah mempelajari tentang IPPNU 1 dan 2, di mana pada materi IPPNU ke-1 kita telah dapatkan pada saat kita mengikuti jenjang pengkaderan Makesta yang membahas mengenai sejarah kelahiran IPPNU, citra diri dan pola dasar perjuangan organisasi IPPNU, hubungan IPPNU dengan banom-banomnya PDPRT yang meliputi sifat, fungsi, asas, akidah, misi organisasi, struktur organisasi, serta lambang organisasi. Dan yang terakhir yaitu tentang Mars IPPNU. Sedangkan pada materi IPPNU kedua sudah kita dapatkan saat kita mengikuti jenjang pengkaderan Lakmut, di mana materi yang termuat seperti dinamika perkembangan IPPNU, peristiwa-peristiwa dan keputusan penting dari kongres-kongres, posisi dan peran IPPNU, serta kebijakan-kebijakan strategis IPPNU. Pada ke-IPPNU-an ketiga ini, kita akan membahas mengenai makna sejarah dan filosofi IPPNU. IPPNU dalam konteks kepemudaan, kemasyarakatan, dan gerakan keagamaan di Indonesia, serta peran IPPNU sebagai gerakan pelajar. Berkaitan dengan sejarah IPPNU yakni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, didirikan pada tanggal 2 Maret 1955 Masehi atau 8 Rajab 1374 Hijriah di Surakarta, Solo. IPPNU merupakan salah satu organisasi di bawah naungan Jama'iyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, wadah komunikasi, aktualisasi, kaderisasi pelajar putri Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian integral dari potensi generasi muda Indonesia. Kita, IPPNU sebagai pelajar, sebagai pemuda penerus bangsa harus dapat memahami mandat organisasi yang telah dijelaskan dalam tujuan, visi, dan misi organisasi, di mana tujuan IPPNU yakni terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlakul karimah dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, visi IPPNU yakni terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertanggung jawab atas terlaksananya ajaran syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan memiliki komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan misi IPPNU yaitu 1. Membangun kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Mengembangkan wacana dan kualitas sumber daya kader menuju terciptanya kesetaraan gender. Dan yang ketiga,
membentuk kader yang militan, dinamis, kreatif, dan inovatif. Kader IPPNU juga seharusnya memiliki karakter dasar untuk menjadi seorang kader IPPNU yang utuh, yaitu memiliki karakter 1. Asidku, yang berarti kejujuran. Yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahdi, yang artinya dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Yang ketiga, al-adalah, yang artinya bersikap dan bertindak adil dalam segala hal. Yang keempat, at-ta'awun, yang berarti tolong-menolong. Dan yang kelima yaitu al-istiqomah, yang berarti keteguhan. Setelah kita dididik menjadi kader IPPNU yang harus memiliki karakter dasar tersebut, kita juga harus mampu untuk memahami visi misi IPPNU. Kita juga harus bisa memahami citra diri pelajar putri NU, memahami karakter dasar IPPNU, memahami nilai-nilai dasar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, memahami struktur organisasi IPPNU. Kita juga harus memahami jenjang kaderisasi IPPNU, memahami hubungan IPPNU dengan badan otonom dan lembaga lain di bawah naungan Nahdlatul Ulama seperti PBNU, PWNU, PCNU, PAJNU, serta pengurus ranting NU. Kita sebagai orang organisasi harus paham mengenai PDPRT, PPOA, serta peraturan pada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang agar dapat berjalan menjadi kader yang tidak kader dan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Tak terlepas dari kaderisasinya, kita juga harus paham mengenai sistem kaderisasi IPPNU, yakni sebuah proses untuk melahirkan kader yang dapat memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang meliputi intelektual, emosional, dan spiritual dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana kaderisasi terbagi menjadi 3, yaitu kaderisasi formal, kaderisasi non-formal, dan kaderisasi informal. Yang dulu kita hanya seorang partisipan, kemudian kita mengikuti jenjang makesta, kita baru disebut anggota. Kemudian kita mengikuti lakmut, setelahnya kita baru disebut sebagai kader. Dan setelah kita mengikuti jenjang lakut, kita dituntut harus bisa menjadi seorang leader atau pemimpin. Selanjutnya, mengenai hubungan IPNU IPPNU dengan NU. IPNU dan IPPNU menjadi banom NU yang kaitannya bahwa IPNU dan IPPNU secara organisatoris merupakan badan otonom NU yang resmi tercantum pada anggaran rumah tangga NU pasal 27.6 bagian F. Hasil Muktamar NU Lirboyo di Jawa Timur, yang mana bahwa IPNU dan IPPNU mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan badan otonom yang lain. Hubungan IPNU dan IPPNU dengan ormas lain, yakni IPPNU mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ormas lain yang tergabung dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, yakni KNPI. Kader IPPNU juga memiliki tantangan-tantangan. Yang pertama, pada permasalahan pribadi, sehingga kita gagal untuk memahami diri sendiri. Yang kedua, permasalahan kolektif, yakni mengikuti organisasi hanya setengah-setengah. Yang ketiga, permasalahan bangsa
atau kontribusi kolektif. IPPNU juga memiliki permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi saat ini. Yang pertama, bonus demografi. Yang kedua, pernikahan dini, stunting, dan angka perceraian yang tinggi. Yang ketiga, kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat, narkoba. Yang kelima, radikalisme. Yang keenam, literasi digital. Yang ketujuh, kemandirian organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai orientasi perjuangan IPPNU. Orientasi IPPNU berpijak pada kesemestaan organisasi dan anggotanya untuk senantiasa menempatkan pergerakan dan zona keterpelajaran dengan kaidah belajar, berjuang, dan bertakwa yang bercorak dasar dengan wawasan kebangsaan, wawasan keislaman, wawasan kekaderan, dan wawasan keterpelajaran. IPPNU berdasarkan 3 konteks. Yang pertama, dalam konteks kepemudaan, di mana IPPNU mempunyai andil yang sangat besar dalam mengisi momen emas bangsa dengan adanya bonus demografi. Yang kedua, dalam konteks kemasyarakatan, di mana IPPNU ikut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, dalam konteks gerakan keagamaan, IPPNU ikut serta dalam menangkal ajaran-ajaran Islam radikal dan mensyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nawiyah, Islam rahmatan lil alamin menuju ummatan wahidan. Nah, itulah mengenai pembahasan pada materi IPPNU-an 3 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.